Assalamualaikum kaum muslimin. Jangan terprovokasi Ustadz karena jenggot, surban, atau pecinya. Tapi coba berpikir dengan baik dengan mempelajarinya. Ikuti video penjelasan berikut. Jika ragu tulis komen di bawah ini. Iran itu bestinya Amerika dan Israel. Iya, Iran dan Israel dulu memang dekat. Zaman Shah Reza Pahlavi. Iran waktu itu pakai ideologi sekularisme dan liberalisme. Tapi semuanya berubah setelah revolusi Iran tahun 1979. Iran berubah menjadi Republik Islam Iran. Sejak saat itu, Iran menggunakan ideologi Islam dan penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Sejak saat itu, hubungan dengan Israel dan Amerika justru bermusuhan. Iran dapat sanksi ekonomi, embargo, ancaman perang. Jadi, besti dari mana? Lalu muncul narasi Iran Syiah. Itu jelas-jelas propaganda Amerika dan Israel yang ingin menghancurkan Iran dan Islam dari dalam. Lalu digeneralisir, Iran Syiah pembunuh Sunni. Oke, kalau begitu, ISIS itu apa? ISIS itu Sunni kan? Berarti boleh dong saya bilang kalau semua Sunni itu teroris dan pembunuh. Lalu bagaimana keterlibatan Uni Emirat Arab dalam konflik genosida di Sudan? UAE itu Sunni kan? Berarti Sunni semuanya tukang genosida. Kalau logikanya begitu. Sekarang Palestina mayoritas Sunni kan? Pada saat Palestina dibombardir oleh Israel, kenapa sesama negara Sunni banyak yang diam? Diam melihat saudara seiman, seagamanya, semahzabnya, saudara sesunninya dibantai oleh Israel. Sunni Mesir menutup dan memblokade jalur pasokan bantuan pangan, padahal saudaranya lagi kesusahan makan. Sunni UEA Qatar Arab Saudi hidupnya bermewah-mewahan, bermegah-megahan di saat saudaranya hidupnya di ujung tanduk. Wanita dan anak-anak seperti tidak ada harganya dan kalian semua diam. Bukankah kata Rasulullah umat Islam itu seperti satu tubuh, satu sakit semua ikut merasakan. Palestina itu Sunni kan? Sesama Sunni pun kalian diam. Kenapa sekarang ada Iran yang membombardir Israel? Setidaknya mengobati sedikit saja rasa sakit saudara kita di Palestina. Lalu kalian serentak menyebarkan opini Iran Syiah Indonesia darurat akidah. Kalian sengaja mau memecah belah umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Syiah itu memang tidak sama dengan kita. Namun mereka tetap bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap saudara seagama, seiman dan seislam. Ada yang ekstrim di antara mereka, iya. Ada namanya Ghulatul Rafidah atau Ghulatul Syiah yang meyakini bahwa sebagian besar sahabat itu telah kufur atau bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah, mereka kafirkan. Tetapi ini kelompok kecil yang tidak menggambarkan pandangan mayoritas kaum Syiah. Dan kelompok yang ekstrim seperti ini bukan hanya ada di Syiah. Ya, kita pun ya, di tengah-tengah kita pun banyak kelompok ekstrim seperti ini. Ada namanya Wahabi Takfiri yang kerjanya mengkafirkan, memusyrikkan, membid'ahkan, menganggap orang sesat hanya karena ada pengamalan keagamaan berbeda. Ada juga di antara kita namanya Ghulatul Hanabilah, kelompok yang disebut juga Al-Mujassimah. Dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anggota badan persis seperti manusia, punya mata, telinga, wajah, jari sama seperti manusia. Ini kelompok ekstrim di tengah-tengah kita. Bukan orang Syiah ya. Tetapi sekali lagi yang ekstrim ini tidak mencerminkan pandangan kita. Karena itu yang paling baik ya, setiap saat kita kedepankan ya, bukan narasi pecah belah, bukan narasi menyesatkan satu sama lain, tapi narasi untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Banyak isu-isu yang ternyata sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Termasuk misalnya orang Syiah itu punya Quran yang berbeda dengan kita. Itu ucapan yang tidak benar. Al-Quran yang dibaca oleh orang Syiah, ya, dan saya pernah lihat sendiri. Ketika saya datang ke Qum, saya sholat subuh, saya cek Al-Qurannya, saya mau tahu benar nggak Al-Quran mereka ini beda dengan kita. Ternyata sama. Saya cek juga Al-Qurannya orang Syiah yang ada di Irak, di Lebanon, di Yaman. Ternyata sama dengan Al-Quran yang kita baca. Dan jangan lupa, setiap tahun itu di Iran dilaksanakan musabaqah tilawatul Quran yang pesertanya dari seluruh dunia Islam, termasuk dari Indonesia. Dan di situ salah satu yang pernah ikut di sana, saya tanya ketika pulang beberapa tahun yang lalu, bagaimana Al-Quran di sana? Jawabannya apa? Sama dengan Al-Quran yang kita baca. Ada satu hal juga yang perlu kita ingat,
ketika ada narasi pecah belah seperti ini adalah kalau ya Syiah itu memang bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, maka tentu pemerintah Arab Saudi tidak akan mengizinkan mereka untuk menginjak tanah suci. Tapi buktinya setiap tahun hampir Apa pandangan Pak Ustadz tentang perang Yaman saat ini? Banyakan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu kan? Jelas. Sunni itu siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana. Ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Ya, dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ. Yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ini sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman itu sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan yang singkat terkait satu pertanyaan yang barangkali sering disalahpahami oleh
sebagian dari saudara-saudara kita yang beraliran Salafi Wahabi. Jadi saya cukup sering menyimak tuduhan baik kepada diri saya sendiri maupun kepada orang lain terkait orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka dengan tuduhan Syiah. Saya ini belajar di Al-Azhar hampir 9 tahun. Al-Azhar mengajarkan akidah Sunni Asy'ari. Saya pulang ke Indonesia mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menulis buku tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu S2 di Al-Azhar menulis tesis tentang buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab Jawharatut Tauhid. Meski demikian saya masih dituduh sebagai orang Syiah. Bahkan saya pernah dibatalkan jadwal ceramah saya oleh satu masjid secara resmi bahkan, dan salah satu pertimbangannya katanya karena saya terindikasi beraliran Syiah. Beberapa foto-foto saya yang lama, foto di mana saya berziarah ke makam Sayyidina Hussein, ke makam Sayyidah Zainab, ke makam Imam Suyuti, dituduh sebagai indikasi bahwa saya beraliran Syiah. Saudara-saudara sekalian, kita itu harus tahu sebelum kita melayangkan satu sebutan kepada satu orang atau satu kelompok, kita harus tahu apa sih makna atau definisi dari kelompok itu. Syiah itu apa sebetulnya? Apakah kalau orang membaca buku Syiah dan mengambil manfaat dari buku Syiah itu otomatis menjadi bagian dari Syiah? Apakah kalau orang mencintai Ahlul Bait, mencintai Imam Ali, mencintai Sayyidina Hussein, itu otomatis menjadikan dia Syiah? Apakah kalau orang berziarah ke makam tokoh-tokoh yang dihormati dalam ajaran Syiah seperti Imam Ali dan Sayyidina Hussein, otomatis menjadi Syiah? Tentu saja tidak. Kenapa saya katakan demikian? Ayo sama-sama kita belajar merujuk pada referensi-referensi yang otoritatif. Syiah itu siapa sih sebetulnya? Nah, dari sini kita bisa tahu nanti kapan seseorang bisa dikatakan Syiah, ya. Syiah itu secara kebahasaan artinya kelompok. Oke. Secara istilah, apa itu istilah Syiah? Apa maksud dari istilah Syiah? Saya bacakan sekarang dari kitab Al-Milal wan Nihal. Ini salah satu kitab klasik yang membahas tentang sejarah sekte-sekte Islam. Dipakai di mana-mana. Imam Syahrastani, ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nulis. Kalau saya mengutip kutipan orang Syiah, barangkali nanti ada yang bilang, wah itu mah orang Syiahnya yang bilang begitu, nggak ngaku. Mana bisa kita percaya kalau pengakuan dari orang Syiah sendiri? Ya udah, saya kutipkan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memahami Syiah itu apa? Dengarkan baik-baik kata Imam Syahrastani. Di halaman 161 cetakan Maktabah Iman, ya. Asy-Syi'ah humul ladzina syaya'u Aliyan radhiyallahu anhu. Syiah itu adalah kelompok yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Alal khusus, secara khusus. Apakah berhenti sampai di situ? Kalau mendukung Sayyidina Ali, apakah harus menjadikan dia Syiah? Belum selesai definisinya. Waqalu, dan berkata atau berpandangan atau meyakini bi imamatihi, meyakini keimamahannya. Maksudnya apa? Mereka ini orang Syiah percaya betul bahwa imam atau pemimpin yang hak setelah sepeninggal Rasulullah SAW itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Omar, kemudian Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Orang Syiah mengatakan enggak, yang berhak itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qalu bi imamatihi wa khilafatihi nassan wa wasiyatan. Jadi orang Syiah itu meyakini bahwa imam atau khalifah yang berhak setelah Rasulullah itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan mereka menjadikan ini sebagai pokok agama, sebagai usuluddin. Jadi orang Syiah itu salah satu akidahnya, mereka meyakini bahwa imamah itu bagian dari pokok agama. Setelah Rasulullah meninggal itu, dalam keyakinan orang Syiah, Rasulullah itu berwasiat. Bahkan sebagian mereka mengatakan secara tekstual, Rasulullah berwasiat nassan wasiatan imma jaliyan wa imma khafiyan, baik secara tegas maupun secara samar-samar. Yang jelas dalam keyakinan orang Syiah, pemimpin yang hak itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar dan lain-lain. Wa ataqadu annal imama la takhruj min auladihi, dan mereka juga meyakini bahwa kepemimpinan itu tidak keluar dari anak cucu keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya mereka percaya Syiah yang sekarang ada di Iran itu kan Syiah Ithna Asyriyah, karena mereka percaya pada 12 imam. Dan mereka meyakini bahwa mereka itulah sosok yang maksum, terjaga dari dosa-dosa. Karena mereka adalah pewaris Nabi. Imam yang hak setelah Nabi, Sayyidina Ali,
disusul dengan anak cucu keturunannya. Wa in kharajat fabidzulmin yakunu min ghairiha aw bitaqiyatin min indihi. Jelas ya? Jadi orang Syiah itu kalau mau tahu apa akidah pokoknya diantaranya mereka meyakini bahwa imamah yang hak itu setelah sepeninggal Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apakah saya mengimani itu? Tidak. Untuk Anda mengatakan saya Syiah, Anda harus bisa membuktikan bahwa saya meyakini bahwa imam yang berhak setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian imamah itu diwariskan kepada anak cucu keturunannya. Makanya saudara-saudara sekalian, kita menjumpai ini sebagian saudara-saudara kita yang Syiah ini kadang yang ekstrim, bersikap ekstrim terhadap para sahabat, menghina atau mencaci maki para sahabat, merendahkan para sahabat. Saking mereka berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi mencintai Sayyidina Ali itu sendiri gak bisa menjadikan orang Syiah. Ayo, satu ya, selesai ini. Bahwa soal kapan atau bagaimana orang itu menjadi Syiah, tolak ukurnya itu begitu. Dia meyakini imam sebagai usuluddin atau bukan? Kalau tidak ya bukan Syiah dong. Orang Al-Azhar gak mungkin meyakini itu. Al-Azhar mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tadi mengatakan kalau orang hanya sebatas cinta kepada Ahlul Bait, berziarah misalnya, atau mencintai Sayyidina Ali, mencintai Imam Hussein, atau misalnya membaca buku-buku Syiah, kemudian yang sesatnya ditinggalin, yang manfaatnya diambil. Dan saya kira ini sikap orang terdidik di mana-mana. Orang terdidik itu bisa melihat madu di atas tumpukan racun. Maksudnya betapapun Syiah ini menyimpan ajaran-ajaran yang menyimpang, selama ada hal yang positif, misalnya dalam kajian filsafat, dalam kajian logika, selama tidak bertangga dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian berikan manfaat dalam mengokohkan pemikiran kita, dalam membantah pikiran-pikiran yang menyimpang, dan banyak tokoh-tokoh Syiah yang begitu. Ada Mullah Sadra, ada Bakr Sadar, ada Murtada Mutahhari, Ali Syariati, dan lain-lain. Tidak semua pikiran mereka harus kita amini, tapi kalau ada yang positif kita ambil untuk memperkokoh benteng keyakinan kita. Apa jadi masalah? Apakah dengan atas demikian kita menjadi Syiah? Ya tidak dong. Yang menarik saudara-saudara sekalian, ternyata tuduhan Syiah kepada para ulama itu sudah berlangsung sejak lama. Imam Syafi'i sendiri pernah dituduh sebagai Syiah beliau itu. Kebayang gak itu? Imam Ahlussunnah wal Jamaah dalam mazhab fiqih pernah dituduh sebagai Syiah. Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga. Ini bait syair yang terkenal yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dengarkan baik-baik. Di halaman 140 Manaqib al-Imam Syafi'i cetakan Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah. Ada syair yang ya beberapa baris, begitu saya bacakan baris yang terakhir aja biar lebih singkat. In kana rafdan hubbu ali Muhammadi falyashhadi thaqalan anni rafidi. Kalau seandainya, lihat pernyataan kalau. Kalau itu pengandaian, ya, bukan berarti artinya mengafirmasi dan menegaskan. Kalau itu pengandaian. Kalau seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, kalau seandainya mencintai mereka itu menjadikan aku sebagai Syiah, itu terjemahan bebasnya. Rafdhan itu dari kata Rafidah. Rafidah itu sebutan untuk orang Syiah. Kalau seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad itu menjadikan aku sebagai Syiah, kata Imam Syafi'i, falyashhadi thaqalan, bersaksilah manusia dan jin bahwa aku adalah seorang Syiah. Anni Rafidi, aku adalah seorang Rafidah. Aku adalah seorang Syiah Rafidi. Coba Anda paham nggak maksud dari ungkapan ini apa? Maksud beliau itu apa? Bahwa mencintai keluarga Nabi Muhammad doang itu gak lantas menjadikan orang itu sebagai Syiah. Tahu Imam Syafi'i juga. Jadi beliau pernah dituduh sebagai Syiah karena mungkin punya pujian-pujian terhadap Ahlul Bait. Beliau menjawab itu, oke, kalau seandainya memang mencintai keluarga Nabi Muhammad itu dituduh sebagai Syiah, ya sudah, ketahuilah bahwa aku adalah seorang Syiah. Ya beliau mengatakan aku adalah seorang Syiah itu kalau memang Syiah itu tolak ukurnya adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad. Tapi kan gak ada ulama yang mengatakan begitu. Gak ada saudara. Ulama yang mengatakan bahwa kalau orang mencintai Imam Ali, mencintai Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidah Fatimah, dia menjadi Syiah. Itu gak ada orang terdidik yang punya pandangan begitu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya memang mencintai keluarga Nabi Muhammad itu menjadikan sebagai Syiah, aku adalah Syiah. Tapi kan gak cukup hanya dengan mencintai doang, harus meyakini bahwa imam yang hak setelah Rasulullah itu adalah Imam Ali. Beliau meyakini nggak? Enggak. Makanya beliau bukan Syiah. Saya pernah nyebut kalau seandainya saya disuruh memilih
antara Wahabi dengan Syiah. Saya lihat ini Syiah punya hazanah, filsafat dan pemikiran yang kaya. Kalau Wahabi kok gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan, terus kadang bahasanya vulgar, suka menebar fitnah, mencaci maki sebagian di antara mereka ya. Saya bilang, wah saya lebih memilih Syiah. Kalau kan, ada kata kalau, mirip dengan ungkapan begini, kalau. Dan saya katakan dalam tulisan saya ini orang Sunni, ahlu sunnah wal jamaah, bukan orang Syiah. Tapi kalau disuruh memilih, ya kalau itu. Kalau dipaksa suruh memilih, saya bilang, yang ini manfaatnya banyak nih. Oh yang ini kok ajarannya begitu ya. Ekstrim, eksklusif. Kadang tuh tidak bisa berdamai dengan saudara muslim yang lain. Gampang berburuk sangka, gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan dan lain-lain. Kalau yang Syiah kok ya memang ada kesesatannya gitu ya. Tapi kok nggak sevulgar mereka ya? Kata saya lebih milih ini. Itu bukan berarti kita Syiah. Ada kata kalau. Kalau, ingkana. Kalau seandainya. Tuh Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau. Jadi nggak cukup orang berziarah ke makam Sayyidina Hussein, berziarah ke makam Imam Ali, dituduh, oh ini Syiah ini. Saya akan kutipkan lagi dari Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud, At-Tafkir Al-Falsafi fil Islam. Ini buku masyhur. Ini Grand Syekh Al-Azhar ya. Syekh Abdul Halim Mahmud ini gurunya dari Masyayikh Al-Azhar. Pak Quraish Shihab termasuk murid beliau. Pak Quraish Shihab sering dituduh Syiah. Beliau itu seorang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi begitulah, saya juga heran. Kenapa ya? Orang-orang yang berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi itu gampang dituduh Syiah. Ya mungkin itu senjata andalan mereka. Tapi itu menunjukkan ketidakpahaman mereka tentang apa Syiah itu sendiri ya. Nah, beliau ketika menjelaskan di halaman 102 At-Tafkir Al-Falsafi Islam, silakan di-download nanti. Ketika menjelaskan kelompok-kelompok Syiah, kata beliau, kelompok Syiah itu banyak. Wa birragmi anna Syiah tafarraqat ila ma la yakadu yuhsa min ahzab fa innahu minal mumkin taqsimuha ila, kata beliau, meskipun kelompok Syiah itu banyak variannya gitu ya, sektor-sektornya banyak, tapi bisa kita bagi ke dalam 4 kelompok kata beliau. Pertama, gulah, kelompok Syiah yang ekstrim. Yang ekstrim ini yang diantaranya ada yang menuhankan Sayyidina Ali, mencaci maki sahabat, mengkafirkan sahabat, yang ekstrim. Yang kedua, Ismailiyah, Syiah Ismailiyah wa matafarra'a minha dan cabangnya. Yang ketiga, Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imamiyah yang sekarang ada di Iran, gitu ya, yang percaya dengan 12 imam. Keempat, Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Ammal Ghulah, adapun Syiah yang ekstrim, ya, saya menulis dalam tulisan saya bahwa saya tidak setuju dengan pandangan-pandangan ekstrim kaum Syiah. Itu jelas banget saya ngomong begitu, dan saya bukan Syiah. Saya hanya mengatakan ada hal positif, sedikit hal positif dari tradisi intelektual Syiah, terutama dari Syiah yang moderat, bukan yang ekstrim, yang bisa kita ambil, terutama dalam kajian-kajian ilmu-ilmu rasional. Dan itu bukan hal yang terlarang dalam agama kita. Al-hikmatu dhallatul mu'min, gitu kan? Hikmah itu, kebijaksanaan itu adalah harta hilang kaum beriman. Dimanapun kita dapatkan, ya kita berhak untuk mengambilnya dari orang berbeda aliran sekalipun. Kalau ada yang positif kita ambil. Bukan berarti kita menjadi bagian dari mereka kan pada akhirnya. Nah, yang menarik ya kata beliau, ammal ghulah, adapun Syiah yang ekstrim, faqad badu wan qardu. Mereka itu sudah hilang, sudah lenyap. Bukan saya ngomong ya. Jadi Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali itu, kalaupun mungkin masih bisa dikatakan ada, itu sedikit banget. Sayangnya yang ekstrim-ekstrim ini yang sering muncul di media. Anda lupa bahwa yang moderat sendiri itu sebetulnya ada. Orang Syiah yang moderat yang masih mandang orang Sunni itu sebagai Muslim, sebagai saudara mereka se-Islam, satu payung dalam agama Islam. Wa qad tabarra'a minhum asy-Syiah. Jadi orang Syiah sendiri berlepas diri dari mereka, dari orang-orang ekstrim itu. Al-Imamiyah minhum wa Zaidiyah, di antaranya Syiah Imamiyah. Jadi ada kelompok-kelompok ekstrim dalam Syiah yang oleh orang Syiah sendiri ditolak gitu loh. Dan sayangnya itu yang sering muncul di media. Padahal orang Syiah sendiri tidak mengakui mereka sebagai bagian dari kelompoknya. Mereka berlepas diri. Ini bukan saya ngomong, saya cuma mengutip doang. Nih, kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud mengutip ulama Syiah Husain Ali Kashif Al-Ghita. Ya, ini terkenal di kalangan ulama Syiah. Nah, kemudian di sini disebutkan fahal muraduhu ma yusamanu ghulatu Syiah kal khitabiyah wal gharabiyah wal alawiyah wal mukhammisah wal bazig wa asbahu min al-firq al-halik al-mukhallad al-sabat ila Syiah min adh-dhulm wal fahish wa ma hiya illa minal malahidah kal qaramituh. Jadi Syiah qaramituh disebut oleh Kashif Al-Ghita, Husain Al-Kashif Al-Ghita sebagai malahidah, sebagai orang-orang kafir gitulah kira-kira. Jadi orang Syiah sendiri mengkafirkan kelompok-kelompok ekstrim yang menuhankan Sayyidina Ali itu.
wa nadhairuhum. Amma Syiah al-Imamiyah, adapun Syiah Imamiyah wa immatuhum dan para imamnya, fayabra'un min tilkal firaq. Mereka itu terbebas, berlepas diri dari kelompok-kelompok itu. Bara'atat tahrim. Lihat. Kemudian ya yang menarik, ini menguatkan apa yang dikatakan Imam Syahrastani tadi, bahwa yang menjadi karakter utama orang-orang Syiah itu apa? Kata Syekh Abdul Hadi Mahmud, wal imamiyah, dan Syiah Imamiyah yang sekarang ada di Iran itu, mujmi'un ala anna an-nabiyya nassa ala istikhlafi Ali bin Abi Thalib bismihi. Syiah Imamiyah semuanya bersepakat bahwa Nabi SAW itu menuliskan secara tegas dan jelas bahwa khalifah yang berhak setelah beliau itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita Ahlus Sunnah gak meyakini itu. Ahlus Sunnah itu gak meyakini imamah sebagai bagian dari usuluddin, bagian dari pokok agama. Itu cabang agama. Kalau Anda gak percaya juga gak jadi masalah. Itu Ahlus Sunnah. Saya dan kita semua orang Sunni. Wa adhara dzalika wa alana, dan mengumumkan kepada sahabat yang lain. Wa anna aktsara sahabat dhallu bitarkihim, dan sebagian besar sahabat, kata orang Syiah nih, kata orang Syiah itu sudah sesat bitarkihim al-iqtida bihi ba'da wafatin Nabi, karena sudah meninggalkan wasiat Nabi, tidak mendengarkan wasiat Nabi. Wa annal imamah la takun illa binassin, dan imamah itu tidak terkukuhkan kecuali dengan adanya nas. Kecuali dengan adanya nas. Walhasil, saya ingin bilang kepada saudara-saudara semuanya, jangan gampang menuduh orang lain Syiah. Ada ulama, ustadz, atau siapapun. Kalau dia hanya sebatas membaca buku orang-orang Syiah, kemudian dia menolak akidah orang Syiah, tapi mengambil manfaat dari buku-buku mereka. Atau ada ustadz, Pak Quraisy Shihab itu sering mengutip Toba-Tobai, mufassir dari kalangan Syiah. Tapi apakah kalau mengutip suatu tokoh di suatu mazhab, kita menjadi bagian dari mazhab itu? Ya jelas enggak. Jelas enggak. Harus dibuktikan bahwa akidah yang dianut oleh yang bersangkutan sama dengan akidah Syiah. Percaya dengan imamah, percaya dengan kemaksuman para imam, para imam, dan lain-lain. Itu akidah. Dan percaya imam sebagai usuluddin. Kalau orang nggak percaya ini, maka dia bukan Syiah. Mencintai Ahlul Bait tidak menjadikan orang Syiah. Mencintai Imam Ali tidak menjadikan orang sebagai Syiah. Dan yang menarik dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Salafiyah, Wahabiyah, Khawarij, dan lain-lain, itu tidak kita kafirkan. Karena ajaran mengkafirkan, gampang mengkafirkan, itu bukan bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang suka mengkafir-kafirkan dan gampang menyesatkan, ini kira-kira dari aliran mana? Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.